Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Lusono. Saya dengan NIM 5012-00613. Saya dari kelas C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Sultan Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data panel. Baiklah, di sini langsung saja kita Ctrl R. Baiklah, selanjutnya kita Ctrl R lagi. Baiklah, di sini kita Ctrl R untuk data struktur dari kepalanya. Ctrl R. Ctrl R lagi untuk mencari ekornya. Baiklah, untuk di bagian sini kita dua argumen lebih lanjut, logis ataupun drop, indeks sama dengan true. Menjatuhkan indeks dari data Ramedan, raw, atau NMS sama dengan true. Menghitung nama baris atau mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri dari A per data atau frame A per series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks, objek ini memiliki metode khusus seperti summary dan as matrix. Yang pertama, menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir, memberikan representasi matriks dari segi dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Lalu di sini kita Ctrl R untuk memunculkan datanya. Nah, inilah hasil dari data yang kita Ctrl R dari sini tadi. Dan ini adalah hasilnya. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya sini kita Ctrl R lagi. Lalu kita Ctrl R lagi.
Selanjutnya kita kontrol lagi ini. Jadi ini adalah hasil dari yang kita kontrol R dari sini. Bisa teman-teman lihat kembali, ada 6 hasil. Nah, di bagian sini fungsi lebih lanjut disebut between dan within. Juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam. Between mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasi between nilai dan mengembalikan vektor yang panjang adalah jumlah pengamatan. Nah, di sini kita kontrol R. Lagi, R lagi, dan lagi. Nah, inilah hasil dari semua yang kita kontrol R. Bisa teman-teman lihat, inilah hasilnya. Selanjutnya kita beralih ke formula. Di bagian ini, dalam beberapa keadaan standar, formula tidak perlu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, kami menggunakan formula paket. Paket tersebut, formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa. Dalam kasus kedua, rata-rata bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Kita kontrol R sini. Kontrol lagi. Selanjutnya kita masuk ke modeles estimation. Beberapa model dapat diperkirakan dengan klaim mengisi model argumen, yaitu yang pertama model efek tetap atau within default, yang kedua model penyatuan atau pooling, dan yang ketiga model selisih pertama atau FD, dan yang keempat antara model atau between, dan yang kelima model komponen kesalahan atau random. Kegunaan dasar dari PLEM adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Misalnya model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan. Lalu kita kontrol R. Kontrol R lagi. Model untuk menampilkan ringkasan estimasi, model tersedia melalui SunMary. Misalnya
untuk random model. Summary metode memberikan informasi tentang varians komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui RANEF. Lalu kita kontrol R. Efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan VCAF. Argumen tipe menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam level menurut tipe, sama dengan level atau default. Dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan oleh tipe, sama dengan demand, atau dalam penyimpangan dari individu pertama sebesar tipe sama dengan diverse. Lalu kita kontrol R. Kita kontrol R lagi di sini. Fungsi VCAF mengembalikan objek kelas. VCAF sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek atau dalam penyimpangan dari intercept atau keseluruhan. Kesalahan standar mereka dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Kontrol R. Nah, inilah hasil dari kontrol R kita yang di sini tadi. Ada 10 hasil, bisa teman-teman lihat. Ada yang signifikan dan ada yang tidak, yang dilambangkan dengan bintang ini. Teman-teman lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam kasus model efek tetap dua arah. Argumen efek relevan dalam fungsi VCAF untuk mengekstrak efek tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual. Untuk efek tetap individu, default untuk model efek tetap dua arah. Time untuk efek tetap waktu, dan twice untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah. Seperti yang diamati di atas, model efek acak diperoleh sebagai estimasi linear pada data kuasi definite. Parameter transformasi ini diperoleh dengan menggunakan estimasi awal. 4 estimator parameter ini tersedia, tergantung pada nilai argumen. Random method, yaitu yang pertama SWAR, dari Swami dan Aurora, 1972, nilai default. Dan kedua, Walhouse, dari Wellens dan Hussein, tahun 1969. Yang ketiga, Amemia, dari T. Amemia, dari 1971. Dan yang keempat, Nerloff, dari Nerloff, 1971. Dan yang kelima, HT, untuk estimasi variabel instrumental. 4 tipe, Hussman, Taylor,
dibahas kemudian. Lalu kita kontrol R di sini. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Bisa teman-teman lihat dari awal hingga akhir saya menjelaskan, dan ini adalah hasil ataupun nilai-nilai yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Bisa teman-teman lihat. Baiklah, sini saya dapat saya simpulkan, yaitu data panel memiliki struktur khusus. Setiap baris data sesuai dengan individu dan periode waktu tertentu. Dalam claim argumen data mungkin biasa data frame, tetapi dalam hal ini argumen yang dipanggil indeks harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Ini bisa berupa yang pertama null atau nilai default, kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu, dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Dan yang kedua, string karakter yang seharusnya merupakan nama indeks individu. Yang ketiga, vektor karakter dengan panjang 2 yang berisi nama individu dan indeks waktu. Dan yang keempat, bilangan bulat yang merupakan jumlah individu, atau hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Fungsi data atau frame tersebut kemudian dipanggil secara internal yang mengembalikan A ke data sini saya dapat
dapat saya simpulkan, yaitu data panel memiliki struktur khusus. Setiap baris data sesuai dengan individu dan periode waktu tertentu. Dalam claim, argumen data mungkin biasa data, frame, tetapi dalam hal ini argumen yang dipanggil indeks harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Ini bisa berupa yang pertama null atau nilai default, kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Dan yang kedua, string karakter yang seharusnya merupakan nama indeks individu. Yang ketiga, vektor karakter dengan panjang 2 yang berisi nama individu dan indeks waktu. Dan yang keempat, bilangan bulat yang merupakan jumlah individu atau hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Fungsi data atau frame tersebut kemudian dipanggil secara internal yang mengembalikan A data